Dan saudara, informasi lainnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan sejumlah gedung olahraga sebagai tempat penampungan para tunawisma yang kehilangan tempat tinggal mereka akibat terdampak pandemi COVID-19. Beberapa hari terakhir puluhan tunawisma dibawa ke Gor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah tunawisma yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dari sejumlah trotoar di Jakarta Pusat dibawa ke Gor Tanah Abang. Setelah didata, tunawisma menjalani tes kesehatan dan memperoleh bantuan bahan pokok. Selain warga yang kehilangan pekerjaan, tunawisma yang terjaring juga ada dari kalangan pengemis. Pantauan penanganan para tunawisma akan disampaikan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari Gedung Olahraga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diana, berapa banyak tunawisma yang ditampung di Gor Tanah Abang pada siang hari ini? Selamat siang Radi dan juga saudara, kalau menurut pantauan kami sedari pagi hingga saat ini sekitar 10 tunawisma yang tertampung di sini. Per kemarin itu ada 3, kemudian saat ini ada tambahan 7 lagi kurang lebih datang setengah jam yang lalu. Dan saat ini mereka sedang menunggu, seperti terlihat di layar kaca Anda, mereka sedang menunggu proses assessment begitu, ataupun proses pengecekan kesehatan mereka. Tapi memang bukan pengecekan kesehatan screening corona atau seperti apa, tapi lebih kepada cek suhu, cek darah dan juga mengetahui tensi darah dan juga kondisi kesehatan mereka, apakah ada keluhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya tidak hanya di sini saja yang digunakan, maksud kami di ruangan ini saja yang digunakan untuk bisa menampung sekiranya para tunawisma yang datang ataupun terjaring razia Satpol PP. Di lantai 2 juga tersedia velbet seperti ini, kurang lebih dengan kapasitas 30 sampai dengan 40. Nah, tapi sebenarnya ini sudah berjalan sedari Jumat, lalu kemudian bagaimana sebenarnya ataupun fasilitas apa saja yang ada di sini? Oleh karenanya sudah bersama saya Kepala Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Pusat, Ngapuli Paranginangin. Selamat siang, Pak. Selamat Pak, siang, Mbak. saya ingin langsung bertanya soal kondisi Gor Tanah Abang yang saat ini jadi tempat penampungan sementara para tunawisma. Fasilitasnya apa saja dan sejauh ini sudah dari hari Jumat berjalan. Seperti apa Pak kondisinya? Ya, ini GOR cukup bagus dan cukup representatif. Mbak sendiri bisa lihat suasananya luas, suasananya di dalam adem, bahkan ada AC lagi. Dan di sini sendiri juga fasilitas kamar mandi cukup memadai, suasananya bersih. Dan ini sudah direkomendasi oleh Bapak Gubernur untuk dijadikan sebagai tempat penampungan bagi saudara-saudara kita yang terlantar di jalan. Ini sampai kapan Pak akan dibuka menjadi tempat penampungan sementara? Ya, sesuai dengan arahan pimpinan, tentu mungkin minimal sampai PSBB ini berakhir. Nanti kita tunggu selanjutnya bagaimana arahan pimpinan. Baik Pak, saya ingin konfirmasi satu hal. Selain tempat tinggal dan juga makanan yang disediakan di sini, kemudian ada cek kesehatan juga. Saya mendapat informasi kalau juga diberikan sembako atau bahan makanan. Apakah itu benar? Apakah memang itu berlaku untuk semua yang datang seperti ini atau teknisnya seperti apa, Pak? Ya, kami dari sisi sosial, ya Dinas Sosial khususnya dan arahan pimpinan Pak Gubernur, untuk kebutuhan dasar mereka yang ada di GOR ini, misalnya kebutuhan makan, minum itu kita tetap penuhi. Bahkan tadi malam untuk sahur mereka kita drop ke sini. Nanti sore buat buka juga kita tetap drop ke sini. Sesuai dengan jumlah warga yang ada di sini dari hasil penertiban oleh teman-teman Satpol PP tadi. Kalau soal sembako itu kami belum bisa jelaskan dan memang belum ada arahan untuk itu. Bagaimana teknisnya nanti kami akan minta petunjuk dari pimpinan. Baik. Pak, terakhir imbauan Pak untuk para masyarakat yang sekiranya entah tunawisma ataupun justru masyarakat yang memang ingin membantu. Karena tadi sebelum saat ini kita berlangsung kami sempat berbincang kalau misalnya rata-rata orang yang datang ke sini justru memang sengaja tidur di jalan begitu ya Pak ya? Ya, jadi ini situasi momen bulan suci Ramadan dan juga situasi Covid. Sebagian masyarakat kita memanfaatkan situasi ini untuk berada di jalan supaya mendapat belas kasihan dari warga yang dermawan. Himbauan kami sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta, bagi saudara-saudara kita yang punya niat untuk berbagi dermawan kepada saudara-saudara, lebih baik jangan memberi di jalan. Salurkanlah bantuan Anda, saudara-saudara itu semua, kepada lembaga-lembaga yang resmi, yang dipercaya. Baik yayasan, lembaga sosial, masjid, gereja, atau bahkan di lingkungan RT sendiri, bisa diidentifikasi. Tanya Pak RT, ada berapa sih di situ yang terpapar dampak COVID? Bisa langsung ke sana, bisa dapat by name by address, dan itu lebih
baik dan akan lebih berkah. Itu harapan kami kepada masyarakat semua. Siap, terima kasih Bang Ampul atas informasinya. Selamat beraktivitas dan bertugas kembali Pak. Nah saudara, memang di sini kurang lebih ada 10 tunawisma yang sekiranya dibawa dan juga ataupun menyerahkan dirinya untuk dirawat ataupun mau ditampung begitu oleh para pengurus dari Dinas Sosial Jakarta Pusat ini. Salah satunya adalah di sebelah sini. Pak, maaf ganggu waktunya sebentar. Boleh tahu namanya siapa, kemudian asalnya dari mana Pak? Nama saya M. Said, asal dari Kuningan, Bu. Tujuan saya mau ke Pekanbaru. Oke, Pak, kalau boleh tahu ini boleh diceritakan sedikit kronologisnya, Bapak bisa sampai ke sini tuh seperti apa, Pak? Kronologisnya dari Kuningan, kita berhenti ke Terminal Kampung Rambutan. Ternyata dari Terminal Kampung Rambutan itu udah nggak ada bis arah yang ke Pekanbaru. Jadi berapa hari saya terdampar lah. Sehingga kita dikasih tahu ada di sini gitu. Jadi daripada kita tidur di pinggir jalanan, saya menyerahkan diri ceritanya apa itu? Minta swaka lah untuk diri saya gitu, karena pulang juga nggak bisa gitu loh. Pak, kalau boleh tahu, memang bekerja di sini, kemudian ingin balik ke Pekanbaru karena pekerjaannya sudah ditutup atau seperti apa, Pak? Kita kerja di Pekanbaru. Iya, bukan dari Pekanbaru kita pulang ke Kuningan, kita melongo anak. Terus habis gitu kita mau berangkat lagi ceritanya gitu loh di Pekanbaru. Jadi tersendat dengan PSBB ini. Berarti di sini memang tidak ada rumah ya, Pak ya? Nggak ada, kalau di sini nggak ada sanak keluarga saya. Pak, tadi berarti Bapak sudah datang sedari kemarin, Pak ya? Iya. Fasilitasnya sejauh ini apakah oke? Kemudian melihat teman-teman di sini, apakah yang datang ke sini semuanya rata-rata seperti Bapak menyerahkan diri atau seperti apa, Pak? Selama ini saya di sepengetahuan saya cuma saya pribadi yang menyerahkan diri gitu. Lainnya terjaring razia. Iya, yang lainnya terjaring razia. Oke, kalau fasilitasnya Pak sejauh ini Pak, tempat tidur, makanan? Alhamdulillah bagi saya pribadi cukup. Udah sangat berterima kasih saya ada di sini. Pak, rencananya sampai kapan Bapak akan di sini? Apakah sudah ada rencana Pak untuk dipulangkan atau bantuan dari Dinas Sosial sendiri, Pak? Belum ada, katanya sampai tanggal 25 nungguin itu gitu. Kalau nggak ada ya nggak tahu lagi. Nanti kita diskusi sama saudara aja, sama nanti saudara keberangkatan ini nanti gimana, kalau kita mau lepas dari sini ya lepas, itu aja. Baik. Siap, terima kasih Pak Said. Semoga bisa menemukan solusi ya Pak, bisa cepat itu, dan jaga kesehatan terus ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah saudara, memang di Gor Karet Tengsin Tanah Abang ini disediakan makanan, tempat tinggal, dan juga cek kesehatan yang bisa dimanfaatkan sekiranya oleh para tunawisma yang sekiranya kehilangan pekerjaan ataupun terdampak karena adanya COVID-19 yang memang sedang merebak di Indonesia. Tapi perlu diketahui setiap harinya memang Dinas Sosial sebelum memutuskan ataupun memperbolehkan masyarakat untuk tinggal di sini itu akan melalui proses pengecekan terlebih dahulu. Entah itu kesehatan dan juga perihal latar belakang. Apakah memang benar mereka merupakan sasaran yang tepat begitu. Artinya masyarakat yang memang kehilangan pekerjaan ataupun terdampak. Kembali ke Anda, Radi. Tentu sangat menolong sekali di saat kondisi seperti ini, banyak tunawisma yang tercecer di jalanan akibat terdampak COVID-19. Terima kasih, Diana Valencia melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.